Kan saya bilang, saya nemenin anak saya potong rambut. Oke. Jam 5, tebas lagi bang, gimana? Gak bisa. Saya nemenin anak saya potong rambut, saya kirim fotonya. Itu diutarakan Rasman dalam acara kemarin. Kalau Rasman nih jalan, ini pikirannya tuh yang badan besar itu. Rasanya ini besar juga ya. Tapi berarti Bang Rustam Anda nakal juga ya. Anda jawab tapi Anda ternyata tidak bergerak. Iya, artinya begini. Tapi tadi dibilang sama Bang Rustam banyak yang nawari loh Bang Ade. Kalau ada yang nawarin, itu pintar-pintar dia. Berarti calo. Kalau itu. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu penghinaan dan merugikan sahabat saya. Sebelum dilaporkan oleh Pak JK, Rismon sudah beritahu, Bang, jangan-jangan nanti saya dilaporkan nih urusan 5 miliar oleh Pak JK. Coba abang lihat, itu ada video beredar, suara saya. Padahal itu bukan saya dan itu AI. Salah satu 5 tersangka sekarang meminta untuk RJ tidak kurang dari 20 miliar dan dia bersedia datang ke Solo. Tapi saya akui itu saya. Kalau saya mau RJ nggak sama Rasman, banyak yang nawarin saya RJ. Kalau mau RJ dengan saya tantang terbuka. 100 triliun kita terbuka. Wah. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya. Kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Ini persoalan sudah di ujung. Maka episodenya adalah, yuk kita buktikan. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala melaporkan respons Sianipar terkait tudingan pemberian uang 5 miliar rupiah untuk Roy Suryo. Dugaan uang miliaran rupiah di balik kasus ijazah Jokowi pun terus berbunculan. Rustam Effendi diduga meminta uang 20 miliar rupiah sebagai syarat restoratif justice. Benarkah ada uang di balik kasus ijazah Jokowi? Saya Aya Nufus, kita bahas di Interupsi. Kita akan bahas langsung pada malam hari ini di studio Interupsi. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Rustam Effendi secara langsung datang pada malam hari ini. Terima kasih Bang Rustam, tersangka kasus ijazah Jokowi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Bang Ferdinand Hutahayan. Terima kasih Bang selaku praktisi hukum. Dan di sebelah kanan saya ini sudah ada Bang Ade Darmawan, dari tadi senyum-senyum saja. Selamat malam. Assalamualaikum Maya. Waalaikumsalam. Lagi lega aja. Oke, lagi santai menikmati pertarungan. Baik, Anda sepertinya selalu santai, tapi kita lihat nanti santai atau enggak ya. Tapi saya sebelumnya mau menyapa dulu ada Bang David Pajung, relawan Jokowi. Terima kasih Bang. Ini Anda putih-putih habis dari mana nih Bang? Biasalah, putih itu kan menandakan nggak ada beban. Nggak ada beban ya, baik. Kalau gitu, supaya lebih tidak ada beban, saya mau mengingatkan lagi rules di studio Interupsi ini. Anda boleh adu argumen, adu gagasan, tapi jangan lupa pastikan sebelumnya Anda bilang interupsi. Terima kasih. Saya ke Bang Rustam dulu deh, langsung Bang. Jadi 20M itu beneran Anda minta atau canda-candaan Anda aja Bang? Jadi begini, nilai angka keluar itu sebenarnya itu canda-candaan. Canda-candaan? Canda-candaan. Jadi Rasman nganggapnya serius gitu loh. Jadi ketika saya dengar di acara kemarin itu, saya nggak datang gara-gara nemenin anak potong rambut, seharusnya Rasman tuh logikanya tuh bermain gitu loh sebagai kuasa hukum gitu. Kalau bicara soal
tawaran RJ kan banyak buat saya. Sebentar, itu Anda ngobrolnya berdua aja sama Rasman? Lagi kontakan? Bukan, ini bukan sama Rasman sebenarnya. Masa saya juga bingung kok bisa itu berada di Rasman gitu loh. Jadi cerita begini, saya punya kawan di TPO juga, ex TPUA. Dia telepon saya, Bang Rustam, saya mau ketemu dong. Kenapa? Kok tumben lo telepon gua? Saya habis ketemu jenderal gitu kan. Dia mengajak saya ke suatu tempat dan bicara, teman saya ini kenal nggak sama yang namanya Rustam? Kan ex TPUA. Dia bilang kenal lah. Kan dia aktivis juga, ex TPUA juga. Terus bisa nggak diatur supaya maulah dia RJ. Yang menarik buat saya itu karena disebutan jenderal. Ini menarik buat saya gitu loh. Makanya saya bilang, dalam hati saya, wah nih gue kerjain juga nih jenderalnya kan gitu kan. Disebut tidak jenderal dari mana, hijau atau coklat? Nah itu disebut apa enggak ya partai coklat lah. Dia bilang begitu, pengakuan dia kan. Tai atau tidak saya nggak tahu gitu loh. Terus saya bilang begini sambil canda-canda, ya udah lu bilangin sana. Kalau di atas 20-30 oke. Di bawah itu nggak usah lah saya bilang gitu kan. Nah ketika abis abang serius nih, ya serius lah. Tapi dalam hati saya ketawa-ketawa juga kan. Nah yang benar, serius atau nggak serius nih Bang Rustam? Jadi begini, kalau buat saya dari dulu saya bilang, ikan yang nawarin saya tuh banyak. Bukan cuma satu, bukan cuma Parat Abbas, bukan cuma pengacara perempuan, bukan cuma ketua Rejo, ketum Rejo, bukan cuma adalah yang lain gitu loh, banyak gitu loh. Kalau saya mau kan nggak melalui Rasman. Emang itu Rasman siapa gitu? Nggak penting-penting juga dalam kasus ini kan gitu. Nah, setelah itu saya buat candaan. Oke lah gitu. Ya udah kalau serius, dia telepon lagi teman saya satu lagi yang hari ini dekat dengan Rasman nih. Nah, dia telepon bilang begini, Bang, ini Bang Rustam sama gue nih. Dia bilang gitu kan, bahasa-bahasa jalanan lah. Siapa yang lagi dekat sama Bang Rasman nih? Saya sebutnya namanya Mas Arif. Yang lagi menangani kasus itu. Nah, Arif yang ngomong. Bukan. Terus dulu, ini Arif yang ngomong maksudnya Bang Rustam. Maksudnya Arif yang menelpon abang. Bukan. Jadi kawan saya ini kawan satu lagi. Oh gitu. Nah, dia telepon Arif, Bang Rustam sama saya, katanya Bang Rustam mau RJ nih gitu. Serius loh? Serius nggak Bang? Serius, saya bilang gitu aja kan. Akhirnya ya udah, besok aja, besok gue mau ke rumah Rasman, dia bilang gitu kan. Ya udah terserah lo atur lah, saya bilang. Akhirnya berangkatlah dia. Besoknya gitu kan, pagi-pagi WA saya. Bang besok ke ini ya, jam 8 kita ketemu di Ciganjur, dia bilang gitu, rumah Rasman. Saya jawab oke. Kedua, sorean lagi, Bang, dia mau kemari belum? OTW, saya bilang gitu. Tapi Anda OTW? Kan saya bilang, saya nemenin anak saya potong rambut. Oke. Jam 5, tebas lagi Bang, gimana? Gak bisa. Saya nemenin anak saya potong rambut, saya kirim fotonya. Itu diutarakan Rasman dalam acara kemarin. Kalau Rasman di jalan ini pikirannya tuh yang badan besar itu. Rasanya ini besar juga ya. Tapi berarti Bang Rustam Anda nakal juga ya. Anda jawab tapi Anda ternyata tidak bergerak. Iya, artinya begini. Selama ini kan kita dibohong-bohongin aja sama Jokowi. Apa salahnya kita bohongin orangnya Jokowi? Ini harusnya Rasman di sini nih, bukan gua nih ya kan. Ini salah. Bang Ade, Rasman harus hadir. Di awal sebenarnya target saya ini bukan Rasman, karena Rasman dibelokkan gitu loh. Oh gitu. Justru yang saya mau targetnya jenderal ini siapa? Berani sekali mengorbankan dia punya bintang di ininya kan, di pundaknya gitu loh. Ini yang mau saya tanya begitu. Yang lucunya sebelum ketemuan kan saya podcast juga di Medilog dengan kawan-kawan di Lapangan Banteng. Pernyataan saya agak keras memang, saya keras. Saya kalau bicara soal ijazahnya keras aja, udah terlanjur mau ngapain. Baik, coba saya mau dengar dulu dari Bang Ade, tanggapan Anda seperti apa? Ternyata candaan Bang, tapi dia sempat direspon juga sama Bang Rustam. Ya, jadi gini, ini sebenarnya siapapun yang, ini kan pengajuan. Pengajuan kalau mau restoratif, kan katanya begitu tuh. Jadi gini, sampai saat ini belum pernah dari kubu kami, ya, itu menawarkan yang langsung dari mulut Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu dulu saya bikin clear. Bahwa tidak ada arahan apapun. Ini interupsi. Sebentar, sedikit aja Bang, intinya Bang Ade. Tidak ada niatan Bapak Insinyur Joko Widodo itu untuk menyampaikan kepada seluruh relawannya untuk melakukan bahwa mereka restoratif, tidak ada.
sifatnya Bapak Insinyur Joko Widodo adalah diam mengikuti proses hukum. Tapi tadi dibilang sama Pak Rustam banyak yang nawari loh Bang Ade. Kalau ada yang nawarin, itu pintar-pintar dia, berarti calo. Calo itu. Calo. Oke. Iya. Oke. Calo 20 itu. mau juga kita daftar jadi Iya, mau juga gue daftar jadi calo. Jadi tidak ada seperti itu. Saya clearkan malam Berarti gini, ini. interupsi. Berarti nama-nama yang saya sebutkan itu harus diperiksa tuh oleh Pak Jokowi itu. Oke. Itu Para tabas. itu internal antara Bukan internal. relawan dan Pak Jokowi. Bapak jangan masuk di situ dulu. Saya mau jelaskan dulu. Bapak Insinyur Joko Widodo sekarang, ya kan, tidak pernah menawarkan yang namanya restoratif justice. Titik. Ya, tetapi kami berprinsip diam dan mengamati, mengikuti konsen pada proses hukum. Itu dulu. Bahwa kemudian saat ini banyak terjadi maintenance isu, ya, maintenance isu ini, itu kita tidak mau terlibat terlalu dalam ke situ. Kalau Bang Rustam mengatakan bahwa ada pembuat ijazah namanya ABC, itu pasti resikonya ada di Bang Rustam aja. Oh iya, pasti. Secara personal. Oke. Bahwa itu akan pasti. Saudara Eko juga kalau memang tidak betul pasti sudah dilaporkan. Kan begitu. Dan saya Bang Eko langsung disebut gamblang ya kemarin. Oh iya tadi. dong, memang Ya. Eko. Nah, kalau Eko memang melakukan itu berarti dia yang palsu ijazah yang mana? Yang disetorkan kepada dia atau bukan? Nah, itu mesti dipanggil, tangkap dia itu. Oke. Ini nggak boleh main-main. Oke. Kenapa? Oke, tapi yang menariknya adalah tadi banyak nama, tadi Anda katakan sebagai calo, berarti calo itu kan melihat peluang ada uang. Nggak gitu. ada itu, nggak ada. Nggak ada. Saya sekali lagi sampaikan. Itu tidak ada berarti ya? Itu tidak ada, nonsen. Oke. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku bahwa bisa 20 miliar, itu hal yang konyol. Oke, Dan baik. saya anggap Ya. itu sontoloyo. Baik, sosok tahu ya Bang ya? Iya dong, Oke. tidak ada itu. Coba saya mau dengar Nggak Bang Ferdinand tadi ketawa. Bang, Anda kan paling jago nih soal konspirasi Bang. Coba silakan Bang Ferdinand. Bang Ferdinand kenapa dari tadi tuh? Iya, terima kasih. Banyak tahu Saya dia, sebetulnya banyak orang yang cukup menyayangkan proses hukum ini sampai sekarang tidak jelas rimbanya bagi saya. Kalau kita mengacu kepada KUHAP, ini kan sudah diserahkan ke penyidik, ke jaksa pada Februari yang lalu. Dan dikembalikan dengan catatan P19. Kemudian sampai sekarang kita tidak mendengar lagi atau setidaknya belum mendengar lagi perkara ini sejauh mana dan kapan akan diserahkan kembali oleh penyidik ke jaksa. Dan kalau kita mengacu kepada KUHAP harusnya kan 14 hari ya waktu yang diberikan untuk meneliti maupun untuk penyidik mengembalikan itu. Itu yang pertama bagi saya. Tapi kembali ke soal uang ini adalah juga yang sangat saya sedih melihat proses hukum di negara kita. Bagi saya ini adalah sebuah konspirasi yang justru dikreasi oleh, saya mengatakan kelompok Solo. Mengapa demikian? Bagi saya ini, Pak Jokowi itu adalah sampai sekarang orang yang tidak akan pernah berani perkara ini sampai di pengadilan. Mengapa? Pak Jokowi, saya yakini tidak akan pernah mampu menunjukkan bukti-bukti valid bahwa dia pernah selesai kuliah, pernah susun skripsi, pernah wisuda. Interupsi kurang update. Saya selesaikan. Saya selesaikan nanti interupsinya. Ini kan keyakinan saya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Pak Jokowi akan berani duduk di kursi yang biasa diduduki oleh terdakwa maupun saksi, kemudian akan berhadapan dengan pertanyaan pengacara dari para terdakwa. Akan banyak hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh Pak Jokowi. Salah satunya nanti dijawab. Salah satunya adalah kalau pengacara bertanya siapa sebetulnya dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Ini akan menjadi satu pertanyaan yang nggak pernah bisa dijawab. Karena dulu Pak Jokowi mengaku Pak Kasmujo. Pak Kasmujo kemudian belakangan membantah. Dan sampai sekarang kita tidak pernah mendengar lagi siapa sebetulnya dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Nah, dari banyak hal lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan diarahkan ke Pak Jokowi pasti tentu secara mental tidak akan siap berhadapan dengan itu. Maka isu ini di-create. Dan muncullah pembuat video AI. Saya percaya meyakini video ini justru dibuat oleh pendukung-pendukung ya entah siapa, tapi yang... Jangan fitnah ya. Tujuannya apa? Mengaburkan mata publik. Awas salah ngomong. Mengaburkan
fokus publik dari isu utama pembuktian ijazah palsu. Interupsi menjadi saya isu jawab yang ini, uang. Mbak ya. Nah, itu yang menurut pendapat Oke, saya. boleh, Jadi, boleh. Coba, yang Bang Ade. menikmati ini justru mereka sekarang karena isu pembuktian ijazah palsu semakin buyar, semakin tidak fokus. Iya. Beralih ke isu uang, konspirasi, dan kembali Pak JK malah masuk dalam jebakan keluar untuk ikut bermain di sini. Akhirnya apa? Tontonan layar tancap baru ada bagi publik. Tontonan layar tancapnya tokohnya sekarang Pak JK. Lupa orang kapan ini ijazah palsu ini mau dibuktikan. Jokowi menikmati betul tontonan ini. Saya percaya itu. Berarti artinya sebenarnya permasalahannya simpel sekali untuk diselesaikan. Loh, sangat simpel. Perbuktian ijazah palsu ini kan perkara yang sepele. Kalau memang UGM sudah bicara asli, Harusnya terus selesai. forensik Selesai. ada dari Oke. Polri, mengapa ini perkara tidak kunjung dibawa ke pengadilan? Oke, Harusnya baik. kan dengan dua Coba. itu, ini perkara sudah harus masuk Baik, pengadilan. coba Bang Ade tadi simpel saja Bang. Jadi gini, berbicara mengenai dosen pembimbing, sudah dijelaskan. Dan dosen pembimbing itu akan dijelaskan juga dengan UGM ketika bersaksi nanti. Ini masuk pada pokok perkara sebenarnya Bang Ferdinand. Kenapa saya bilang gitu? Bahwa itu nanti akan terjawab dengan sendirinya. Terus kemudian terkait bahwa dosen pembimbing clear ya. Itu sudah pernah dijawab Ya, siapa belum ya? clear, belum. Udah ada ya? Belum Udah ada. clear. Berarti Baik, berarti dosen pembimbing akan Ferdinand dijawab nanti ketika saya di kirimkan. persidangan. Berarti nanti. Nanti saya kirim ke WA-nya. Kalau Oke. perlu saya kirim ke WA-nya ya. Oke, baik. Bahwa dosen pembimbingnya jelas. Siapa? Udah ada. Ya kan? UGM sudah menjelaskan asli. Clear deh. Kita jangan kembali lagi ke belakang. Saat ini proses. Saya sampaikan kepada Bang Ferdinand bahwa proses saat ini sudah dipersiapkan. Bahwa kemudian 14 hari habisnya waktu dalam pengembalian berkas. Itu betul. Sepakat. Oke. Sesuai dengan KUHP. Oke. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui. Kembalinya berkas tersebut, maka bersiap-siap lagi kita, saya, dan teman-teman menginstruksikan kepada penyidik bila memang terpenuhi P19, maka berikan SPDP baru kepada Bang Rustam. Berarti menurut Anda ini ada strategi hukum. Harusnya Bukan. Bang Ferdinand mengerti ya Bang soal Menurut proses-proses. pengalaman begini. Sangat mengerti. Begini. Sangat Mengerti. ya. Jadi Baik, tapi balik lagi tadi yang Anda katakan sebenarnya ini harusnya simpel saja diselesaikan. Simpel saja, tetapi Seperti- mengapa dibuat ini saya preminya simpelkan, sangat panjang? Sebentar dulu, belum selesai nih. seperti Jangan dibuang statement dulu yang- bolanya ke sana. Saya belum Iya. selesai. Sebentar Bang, seperti statement yang disampaikan Pak JK juga itu sebenarnya sudah menjawab seperti pertanyaan masyarakat Indonesia Ya, juga ya. oke. Kalau memang asli ditunjukkan saja. Saya mau dengar statement dari Bang David, tapi Ya. kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Interupsi.